Teman-teman pernah nggak sih punya pertanyaan tentang planet? Nah, kali ini aku akan membahas salah satu planet yang super duper keren nih. Jadi pantengin terus ya videonya. Seperti yang kita ketahui, dalam sistem tata surya ada 8 planet yang sudah tidak asing bagi kita. Dalam ilmu sains ada berbagai paradigma yang muncul seiring berkembangnya waktu. Berbagai penelitian terus bermunculan mengenai perkembangan alam semesta. Luar angkasa yang termasuk dalam bidang astronomi menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Ini adalah foto Pluto yang diambil saat New Horizons melesat menuju Pluto pada 14 Juli 2015. Salah satu penemuan yang menjadi perdebatan para ilmuwan adalah kemunculan Pluto di tahun 1930. Seorang astronom Amerika, Clyde Tombaugh, berhasil menemukan Pluto pada 18 Februari 1930. Pluto pun akhirnya dikelompokkan dalam sistem tata surya menjadi planet ke-9 dan pengelompokan ini berjalan sekitar 75 tahun lamanya. Salah satu pergeseran paradigma dalam bidang astronomi adalah tidak dianggapnya Pluto sebagai planet ke-9, atau dengan kata lain Pluto tidak termasuk dalam anggota planet. Para ahli astronomi berpendapat bahwa Pluto hanyalah satu dari beberapa benda dalam sabuk Kuiper. Para ahli memiliki hipotesis bahwa adanya kelompok besar dari benda beku yang berada dalam sabuk Kuiper. Benda dalam sabuk Kuiper ini pertama kali ditemukan pada tahun 1990. Pada tahun 2005, akhirnya seorang astronom menemukan objek yang lebih besar dari Pluto dan dijuluki sebagai planet ke-10. Nah, objek ini secara resmi diberi nama Eris oleh International Astronomical Union. Berdasarkan penemuan ini, timbullah berbagai pertanyaan tentang status Pluto sebagai planet seutuhnya. Perbedaan pendapat mengenai status Pluto sebagai planet ini terjadi selama beberapa tahun. Dalam sistem tata surya, terlihat bahwa orbit Pluto sangatlah elips dibanding dengan orbit ke-8 planet lainnya. Beberapa catatan juga mengatakan bahwa planet Pluto juga seringkali masuk ke dalam orbit Neptunus. Masalah lain muncul saat penelitian menunjukkan bahwa orbit Eris sebagai planet ke-10 memiliki sudut kemiringan sebesar 44 derajat. Jika kita lihat dalam gambar, orbit Eris juga lebih elips dibandingkan orbit Pluto. Jadi, pertanyaan yang paling penting sekarang adalah, apa sih yang dimaksud dengan planet? Definisi sebelumnya dalam istilah yang paling sederhana adalah benda tak bercahaya yang mengorbit bintang atau matahari, umumnya berbentuk bulat atau berbentuk bola dan tersusun dari batuan, atau dalam beberapa kasus lainnya itu terdiri dari batuan, es, dan juga gas. Mengusulkan definisi baru untuk sebuah planet tidaklah mudah. Setelah diusulkan, definisi tersebut harus disetujui oleh badan resmi. Nah, nantinya proposal yang diajukan itu akan dilakukan pemungutan suara selama 3 tahun sekali. Akhirnya sidang secara resmi menerima proposal tentang definisi planet yang mencakup sebuah objek di orbit mengelilingi matahari berbentuk bulat dan satu-satunya objek di orbit tersebut. Nah, berdasarkan hal ini, International Astronomical Union memutuskan untuk tidak memasukkan Pluto sebagai planet. Pluto tidak dikategorikan lagi sebagai planet karena tidak memenuhi salah satu kriteria, yaitu satu-satunya objek di orbit tersebut. Tetapi kemudian, untuk mengelompokkan planet-planet seperti Pluto ini, para astronom menciptakan sebutan khusus yang bernama dwarf planet atau planet kerdil. Nah, teman-teman sudah tahu kan kisah planet Pluto yang satu ini? Meskipun dia ditolak menjadi planet, dia masih menjadi anggota dari sekian juta objek yang ada di luar angkasa. Oke deh, karena teman-teman sudah tahu kisah Pluto, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu ya.